masa transisi dari career woman ke housewife itu hati-hati. Itu ada yang namanya post power syndrome. Visi dan misi itu menurut saya adalah rumah terakhir. Tujuan kita itu mau kemana gitu. Oke, langsung aja Mbak Dini, kita hari ini kembali lagi bersama channel RO. Di channel YouTube RO ini merupakan salah satu channel yang bergerak di bidang digital business and teknologi. So, hari ini teman-teman semuanya, kita kedatangan seorang tamu yang bernama Mbak Dini. Jadi Mbak Dini adalah seorang founder dari Nutritious. Dia adalah jadi Nutritious itu lebih kepada produk yang menghasilkan minuman ya. Minumannya itu berupa sari almond ya. Jadi tentunya sari almond itu tentunya teman-teman udah tahu ya manfaatnya. Bagus untuk kesehatan, apalagi buat teman-teman yang sekarang sedang menjalani program hidup sehat, ataupun mungkin bagi para ibu hamil, itu penting banget karena nutrisi-nutrisi yang ada di dalam almond itu sendiri sangat berfungsi sekali untuk kesehatan kita. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang bernama Mbak Dini. Dia akan lebih banyak menjelaskan nih kepada teman-teman semuanya, gimana sih dia mulai membangun sebuah bisnis Nutritious ini dari nol tentunya, dan bisa menjadi suatu inspirasi gitu buat teman-teman semuanya yang nanti akan membangun sebuah bisnis. Oke, gimana nih kabarnya? Sibuk apa? Sibuk, biasa masih ngurusin usaha, terus juga lagi buka lini bisnis baru juga di Bogor. Mbak Nini, boleh cerita nggak sih kapan sih awal mulanya kenapa pengen banget bisa membuat sebuah bisnis Nutritious ini? Saya mulai dari awal nih, nggak apa-apa ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja nih. Jadi dulu kan saya ngantor, saya kerja di salah satu perusahaan BUMN di Jakarta, jadi HR kan. Sibuk banget, pulang malam, anaknya nggak ada yang jaga. Itu dilema semua mama kayaknya gitu. Dan akhirnya saya mikir, saya mau resign. Saya mau kerja di rumah, saya mau bisa produktif di rumah sambil ngomong anak gitu ya. Akhirnya saya resign tuh beneran gitu. Saya beneran ngajuin resign, kemudian setelah resign ternyata saya nggak tahu mau ngelakuin apa gitu. Dan ternyata ini buat mungkin perempuan-perempuan di luar sana, ternyata yang namanya masa transisi dari career woman ke housewife itu hati-hati. Itu ada yang namanya post power syndrome kalau nggak salah ya. Jadi saya sampai depresi loh, yang tadinya saya kerja, kemudian saya akhirnya jadi ibu rumah tangga, itu saya sampai out, tiba-tiba nangis sendiri. Ini real true story ya. Tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba merasa nggak berguna, nggak bermanfaat gitu kan. Saya sekolah tinggi-tinggi harus di rumah ngurus anak, dari situ saya kebetulan dulu saya HR, kemudian sering psikologi juga gitu kan. Saya coba minta tolong teman untuk ngetesin saya, ternyata saya depresi gitu. Ke 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 apa sekrusial itu gitu. Nah dari situ mulailah gitu proses healing saya. Dari saya depresi itu saya coba ikut komunitas. Ternyata banyak gitu orang yang resign di luar sana yang tadinya punya posisi penting, akhirnya harus kembali ke rumah gitu. Nah saya coba mulai membuka hati, membuka pikiran gitu, bahwa berkarir itu bisa di mana aja, bisa kapan aja, bisa jadi apapun gitu. Tidak harus sesuai dengan background pendidikan, tidak harus sesuai sama passion kita gitu kan. Yang penting ya kita mau jalanin itu gitu. Nah saya coba ikut beberapa komunitas yang senasib gitu ya. Akhirnya itu salah satu proses healing. Akhirnya saya ketemu lah gitu sama orang-orang yang sama, dia akhirnya buka usaha, buka bisnis gitu. Nah kebetulan keluarga kecil kami gitu itu tidak suka susu sapi, jadi senangnya soya milk. Jadi awalnya tuh saya buat malah soya milk gitu, buat konsumsi pribadi ya. Kemudian lama-lama gitu kan,
lumayan juga kan beli gitu kan, setiap hari beli 3 liter 4 liter gitu kan, akhirnya terus juga kekentalannya juga tidak sesuai yang kita mau gitu, rasanya dan lain-lain, akhirnya saya coba bikin sendiri gitu, oh ternyata suka gitu. Terus biasa saya pas meet up dengan komunitas gitu, saya bawa tuh kan buat oleh-oleh, bukan buat dijual gitu kan, buat oleh-oleh aja, ada yang mau makanan apa, saya ya udah saya bawa minuman aja gitu. Singkat cerita, ternyata di satu komunitas itu ada satu teman kompleks, satu komplek gitu, cuma beda blok gitu kan. Jadi kita cerita, enak loh gitu kan. Kenapa kamu nggak coba susu almond gitu kan? Susu almond apa ya? Justru saya nggak tahu sama sekali itu susu almond itu plant based juga gitu, dari kacang almond gitu. Itu di Indonesia pelaku usahanya itu belum banyak, tapi cukup potensial dan punya market sendiri gitu kan. Kayaknya saya mau jualan itu deh gitu kan, kata dia, kamu yakin gitu kan, kebetulan suami juga kan digital marketing, jadi dia cukup dukung banget nih gitu kan, pas kamu ini udah kamu mau nih gitu kan, daripada di rumah gitu kan, oh ya sudah deh gitu, coba deh kamu riset gitu kan, 3 bulanan saya riset pasar, riset produk, riset supplier, akhirnya saya coba berani untuk menjual gitu, dari mulai lakunya cuma 1 botol gitu kan, cuma yang beli cuma satu, sampai sekarang udah ribuan dijual ke seluruh Indonesia Wah, gitu. luar Jadi biasa. dari kesedihan awalnya, dari tekad kuat pengen kembali ke rumah, pengen berkarya di pojok nyaman rumah gitu, sampai akhirnya ya alhamdulillah jadi nyaman gitu sampai sekarang gitu Iya. ceritanya. Luar biasa sekali ya. Jadi ternyata kalau kita udah punya tekad yang kuat, misal untuk bisa berbisnis itu, yang penting jalanin dulu aja ya. Entah nanti apa namanya, misalkan ada suatu kegagalan, kita bisa terus coba gitu. Dan misalkan tadi ada yang namanya riset pasar, itu penting banget karena dengan adanya riset pasar itu kita jadi meminimalisir resiko. Bener nggak sih, Mbak? Jadi kita tahu nih apa yang akan kita lakukan sebelum melihat potensi pasar kita gitu, supaya kita bisa lebih mengenal pasar kita seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bisa tahu juga ya dari Mbak Dini ini apa sih yang menjadi keunggulan gitu dari produk Nutritious ini. Silahkan. Ya, jadi yang jadi unik ya, umumnya kan orang-orang tuh kenal susu itu ya susu sapi ya, itu udah umum gitu kan. Dan saya pikir yang namanya milk itu di setiap keluarga kecil itu pasti ngetok deh, bentuk apapun itu gitu ya, itu kayak kayak udah bener-bener apa ya, 5 sempurna itu memang milk gitu kan. Nah, uniknya orang-orang kenalnya ya susu sapi, susu sapi, susu sapi gitu. Tapi ini ada loh, itu bikin susu, tapi dari plant based, dari makan, dari tanaman gitu. Dan ini tidak hanya, dan ini aman, menyehatkan, dan tidak hanya bisa diminum oleh kaum minoritas. Ini semua bisa minum, dari mulai anak-anak usia 1 tahun sampai dengan usia lanjut gitu. Kenapa? Karena Nutritious Almond ini tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan perasa, tidak dimasak juga gitu, kecuali yang roasted ya. Jadi ini bisa diminum oleh yang menderita laktosa intolerant, kemudian bisa buat booster ASI juga, yang diet tapi takut minum susu karena lemaknya tinggi di susu sapi, bisa pakai ini, yang penderita diabetes juga, karena kita tidak menggunakan gula putih, kita pakainya pemanisnya kurma, kurmanya pun spesial ya, jadi kita pakainya yang brand Putari gitu kan, dan juga pakai organik coconut sugar gitu. Jadi ini kayak ya teman minum sesuai tagline-nya Natesius. Jadi ini namanya teman minum sehat keluarga gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti keunikannya itu yang menjadi apa ya, suatu keunggulan yang selalu digaungkan ya, dimanapun juga, baik di apa, udah pakai sosial media market, apa namanya, untuk media marketingnya apa aja pakainya? Oke, jadi di awal-awal kita launching ya,
saya semuanya saya masukin di Shopee gitu kan, Tokopedia, kemudian Bukalapak, IG udah pasti, WhatsApp, terus juga GrabFood, GoFood, kemudian ada beberapa startup yang new kayak Youth Indonesia, kemudian ada beberapa satuan kapal itu saya coba untuk melakukan kerjasama gitu. Oke. Sampai sekarang sih masih Iya. ada. Tapi sejauh ini udah berjalan berapa lama sih sampai bisa sesukses sekarang ini gitu prosesnya? 2019, Oh, pokoknya saya ingat 2019 setelah Idul Fitri. Kuliah saya misalnya di komputer, saya pasti harus jadi IT gitu kan. Jangan kacamata kuda gitu. Pokoknya semua yang semua kita kalau lagi proses masa belajar gitu ya, semua harus diserap, semua harus diserap biar soft skill kita itu upgrade lah gitu. Banyak kan yang misalnya jurusan apa kerjanya di apa gitu kan. Jurusan ini kerjanya tapi beda gitu. Jadi buat generasi muda ya harus harus benar-benar open minded dan nggak boleh takut, mumpung masih muda jadi habiskan gagalmu eh, selama muda, jadi ntar tuanya tinggal stresnya insya Allah. iya, tinggal menikmati ya. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari target pasar sendiri dari Nutritious itu lebih fokus kemana sih supaya mungkin kita sambil belajar juga ya, gimana sih cara menentukan target pasar itu supaya kita bisa lebih fokus. Kalau saya karena visi dan misi Nutritious itu jadi teman minum sehat keluarga ya. Jadi memang yang saya bidik itu memang keluarga gitu. Keluarga itu isinya ada ayah, ada ibu, ada anak, ada orang tua gitu. Jadi ya gimana caranya saya menciptakan satu produk yang bisa diminum jadi teman minum bersama gitu. Dan ini Nutritious ini gitu, ini bisa diminum oleh dari mulai usia 1 tahun sampai usia lanjut gitu. Itu sih jadi benar-benar kita tuh mau apa gitu. Oh ya, satu lagi, kalau memang mulai usaha dari apa yang kita suka sih gitu, walaupun klise ya, of passion dan lain-lain gitu, itu klise. Tapi saya mulai ini tuh karena saya suka, kemudian keluarga saya juga butuh gitu. Jadi apa yang namanya inovasi-inovasi yang saya lakukan itu saya tesnya ya ke keluarga dekat sendiri gitu. Itu penting sih kalau kita udah suka gitu. Lalu kalau misalkan kita mau menentukan harga nih ya, kita risetnya seperti apa gitu? Kan kalau kita lihat mungkin pasaran kita atau kompetitor kita gitu punya harga yang mungkin lebih mahal ataupun lebih murah gitu. Gimana caranya kita tuh yakin bahwa ini adalah harga yang terbaik yang bisa kita pasarkan gitu? Kalau saya justru bukan memulai analisis itu nggak pernah riset harga sama sekali. Jadi saya itu riset rasa gitu. Jadi waktu itu saya pernah baca gitu, yang namanya harga itu punya market sendiri. Harga barang mahal itu banyak juga yang beli. Harga barang murah juga banyak yang beli gitu. Jadi setiap harga itu punya marketnya sendiri gitu. Saya waktu itu fokusnya itu adalah di ingredient, di, di kualitas produk itu sendiri gitu. Dimana saya menciptakan seoriginal mungkin, seenak mungkin, dan itu tetap stabil dari mulai launching sampai sekarang gitu. Nah itu yang saya fokusin. Habis itu baru saya bikin bikin ya rumus lah ya. Oh model saya begini. Oh saya habis ini buat packing, ini buat ini buat ini. Oh ada margin segini. Mau nggak saya dengan margin segitu gitu. Ya sudah. Setelah itu saya bikin harga, baru saya lempar ke pasaran gitu. Karena yang lebih murah pun banyak. Nah, kalau dari Nutritious ini sendiri gimana gitu supaya bisa gitu loh masuk juga ke pasaran? Memang fokusnya dibikin produk dulu gitu. Saya mau bikin produk yang memang no abal-abal gitu, bagus, kemudian juga
stabil dan lain-lain gitu. Jadi setelah itu baru saya bikin skema bisnis gitu. Modal saya segini, saya harus bayar ini. Eh, Kemudian dirumuskan segini. Oke, saya mau ngambil margin berapa persen nih gitu kan. Kita diskusi kira-kira kita mau ngambil berapa persen nih marginnya. Sekian persen ya sudah gitu. Jadilah itu harga. Karena kalau misalnya kan mikirnya awalnya gitu, jual berapa kira-kira ya. Sementara ke toko A jual segini, toko B jual segini gitu. Ternyata nggak ketemu tuh saya, nggak ketemu kalau mikirin mau jual harga berapa dulu. Jadi saya bikin produknya dulu. Saya mau jual kental segini loh. Saya mau, misalnya kita mau jual seencer gini loh, gitu. Itu modalnya segini. Udah kamu lempar segitu. Karena customer tuh pintar-pintar loh. Zaman sekarang ya, dia tahu kok mana barang bagus, mana barang nggak bagus. Sekalipun itu barang mahal, kalau dia udah suka, kalau dia udah cocok, pasti dia beli lagi. Intinya sih saya nggak mau ngecewain customer ya, karena ada harga ada rupa sih sebenarnya. Apapun itu kita kalau mau beli apapun itu, Iya, bener banget. ini nggak Jadi perlu. iya, bener banget. Jadi itu memang kalau kita udah punya value untuk produk kita itu, ya siapapun itu orang-orang yang akan nanti membeli produk kita, mereka akan appreciate gitu, mereka akan menghargai produk kita gitu loh. Karena apa? Produk kita tadi Nutritious punya bahan baku yang fresh, bahan baku yang selalu segar, bahan baku yang benar-benar mempunyai manfaat kesehatan yang sangat baik gitu. Maka orang-orang juga pasti akan nyari gitu ya untuk Nutritious itu. Bahkan udah banyak langganan ya Mbak ya di Nutritious ini. Iya gitu. Karena gini, kalau food and beverage ya, saya prinsipnya gini, karena saya di bidang food and beverage ya, kalau kamu dan keluarga sendiri mau mengkonsumsi itu, berarti itu aman, seaman-amannya. Kadang-kala ada juga loh yang jualan, dia juga sendiri nggak mau makan gitu. Karena dia tahu kan proses pembuatannya kayak gimana, bahan-bahan yang digunakannya seperti apa gitu. Kalau saya memang saya yang bikin, saya yang produksi, saya yang jualin, saya juga mengkonsumsi gitu setiap hari di keluarga. Jadi ketika orang ada yang nanya, ya saya tahu persis gitu takarannya berapa. Kemudian kalau ada hal-hal yang di luar itu saya bisa jawab juga gitu, nggak ngasal gitu istilahnya. Nah, gimana sih cara mengedukasi para customer kita yang tadinya tuh mungkin mereka nggak ngerti sama sekali ya manfaat dari almond ini, kemudian manfaat dari produk kita, supaya mereka mau menjadi ngerti dan akhirnya mereka jadi mau gitu beli produk kita. Dari awal kan saya tahu ini pasarnya minoritas susu almond ya. Jadi yang datang itu yang memang dengan masalahnya sendiri. Mbak, anak saya alergi susu sapi, kata dokter harus beralih ke plant-based. Otomatis orang tersebut akan cari kan susu-susu plant-based. Orang tua saya punya penyakit diabetes, dia nggak bisa minum yang gula-gulanya tinggi gitu. Tapi dia suka susu gitu kan. Saya dengar susu almond bisa buat yang penderita diabetes gitu kan. ASI saya seret, saya butuh booster ASI nih gitu kan, tapi yang tanpa pengawet dan lain-lain gitu. Ternyata susu almond tuh saya baca-baca merupakan booster ASI alami gitu. Nah, justru yang datang tanya ke saya itu biasanya dia dia itu udah bawa problemnya sendiri gitu. Jadi memang agak susah juga buat kita nawarin, cobain dong susu almond. Susu almond apaan? Pasti kan kita kayak bikin cerita 1001 malam ya. Belum tentu juga dia ngerti gitu kan istilahnya. Belum tentu juga dia butuh gitu. Saya sih coba mengedukasi dengan misalnya status WhatsApp gitu kan. Kemudian juga posting di IG gitu kan. Dengan ya manfaatnya sendiri. Dan orang dengan hashtag yang tepat gitu. Dan orang akan tahu dengan sendirinya sih sebenarnya. Kalau saya jarang door to door karena saya pertamanya saya nggak tahu market saya itu sebenarnya siapa aja yang memang butuh banget ya, karena yang minum susu almond itu selain harganya yang cukup lumayan gitu kan, berarti kan kita nggak bisa sembarang buat
nawarin orang gitu. Menurut saya sih gitu. Oke. Nah, Jadi dari branding banget ya ya, awal itu penting. benar-benar branding. Nah, masalah branding nih, atau kita ngomongin soal branding ya, strategi yang benar-benar menurut Mbak Dini efektif tuh gimana sih? Apalagi di zaman digital seperti ini ya. Mungkin di luar sana banyak teman-teman kita yang ingin mulai bisnis, tapi mereka tuh masih kesulitan gitu loh. Gimana sih caranya saya melakukan branding atau pemasaran? Sebenarnya saya udah punya produk bagus nih gitu, tapi saya bingung gimana caranya gitu. Apalagi sekarang kan semua udah nggak tatap muka udah mulai jarang ya kan, ketemu orang juga mungkin dibatasi karena PPKM seperti ini gitu. Apa sih yang menjadi strategi yang efektif buat menurut Mbak Dini nih sebagai seorang pebisnis gitu untuk bisa memasarkan produk? Memang betul gitu yang namanya online ya, yang namanya bisnis online itu memang itu merupakan salah satu jawaban kita eh, sebagai seorang yang punya usaha gitu ya, untuk mengembangkan itu memang harus beralih ke online, harus itu harus gitu. Apalagi sekarang dengan dimudahkan ya, kalau kita aduh bingung nih kita mau masarin di mana ya, kita punya produk bagus banget nih, marketplace itu banyak loh, saya sebut merek ya, Shopee, Tokopedia, GrabFood, GoFood, kita nggak usah capek-capek bikin website sendiri gitu, kita nggak usah capek-capek nge-marketingin ke orang gitu, tinggal bayar biaya iklan aja menurut saya gitu ya. Kemudian apalagi sekarang sudah ada fasilitas kayak posting dan lain-lain gitu, itu aja coba di sana, karena uh, sekarang setiap individu di dunia ini kalau mau cari barang apa-apa itu pasti marketplace kan ya. Iya kan, daripada kita cari-cari di Google gitu, coba hubungin orangnya gitu. Akhirnya mobil ini buka Shopee gitu kan, mobil ini buka Tokopedia, mobil ini. Jadi sebenarnya itu sudah ada wadahnya sendiri gitu. Tinggal kita gimana cara ngelola gitu. Dan di marketplace pun suka banyak promo ya, ikut program toko gratis ongkir, ikut program ini program itu, kita coba aja ikut gitu. Jangan dulu mikirin untung sih menurut saya gitu, coba ada diskon 50%, ada diskon gitu, kita coba aja gitu buat mengenalkan produk kita juga gitu. Jadi jangan sia-siakan startup yang sekarang sedang menjamur di Indonesia gitu, kita nggak join itu sayang banget sih kalau menurut saya. Oke, berarti kita benar-benar memanfaatkan media digital yang sekarang ini udah ada ya gitu, dan itu sangat penting sekali supaya branding dari produk kita itu semakin luas dikenal. Apalagi tadi penjualannya Mbak Dini untuk Nutritious udah sampai hampir seluruh ke Indonesia ya Mbak ya? Besar di Ya, Indonesia. kota besar di Indonesia. Nah, ini penting juga karena dari target pasar yang udah tadi Mbak Dini buat itu, maka udah menentukan nih siapa sih yang akan menjadi potensi orang-orang yang akan membeli produk kita. Nah, karena orang-orang kota itu memang udah mulai nih pikirannya ke gaya hidup sehat dengan mereka sibuk ya kan Mbak ya, mereka sibuk terus mereka nggak punya waktu buat masak gitu. Tapi mereka mau hidup sehat. Nah, jalan salah satunya adalah mereka konsumsi susu almond Nutritious ini supaya hidup mereka menjadi lebih sehat lagi gitu ya, dan juga bisa bermanfaat. Nah, ngomong-ngomong soal mimpi saya itu saya tuh pokoknya Nutritious itu botolnya ya, itu ada di setiap rumah, ada di setiap kulkas rumah gitu. Itu mimpi saya banget, tapi entah kapan realisasi. Nggak apa-apa ya, yang penting mulai aja dulu ya, mimpi aja dulu. Mimpi aja dulu. Nah, kalau dari hasil digital marketing yang udah Mbak jalanin ya di marketplace, kemudian tadi sempat mention juga di IG juga gitu ya, di Tokopedia gitu. Ada nggak sih yang pernah Mbak Dini lakukan seperti kerjasama mungkin dengan produsen atau supplier lainnya gitu untuk bisa saling nge-backup atau membantu branding? Selama ini sih saya hanya
menggunakan jasa influencer untuk kerjasama ya, gitu, endorse gitu, influencer kerjasama. Tapi mau juga tuh kolaborasi gitu, baru kepikir beberapa bulan ke belakang, beberapa minggu ke belakang gitu. Mau sih gitu kolaborasi, misalnya dia punya minuman fresh gitu kan, bisa susunya pakai almond. Kemudian misalnya dia punya usaha roll out gitu ya, buat sarapan gitu. Dia pakai susunya bisa kita. Dia misalnya mau buat sop buah, misalnya kuahnya dari susu almond dari kita gitu. Cuman itu belum terrealisasi. Pengen sih kayak ya kerjasama gitu ya, dalam menciptakan sebuah produk, tapi belum. Oke, saat ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kan waktu terus berjalan ya. Siapa tahu nanti bisa kerjasama juga gitu, dan juga mimpi-mimpinya dari Mbak Dini ini bisa terwujud juga. Jadi setiap rumah itu punya botol Nutritious. Oke. Nah, mungkin dari Mbak Dini, penting nggak sih kita mempunyai sebuah visi dan misi dalam menjalankan usaha kita? Visi dan misi itu menurut saya adalah rumah terakhir. Tujuan kita itu mau kemana gitu. Kalau kita mau ke Bali, kita udah tahu nih harus naik pesawat, harus ke bandara, kemudian harus naik ini, naik itu sampai tujuan. Jadi visi misi itu menurut saya itu harus kendaraan kita gitu untuk menuju ke tujuan kita itu apa gitu. Jelas. Jadi kalau bangun tidur, ini pertanyaan nih visi itu ada di setiap rumah gitu, di setiap rumah, di setiap rumah, di setiap kulkas, diminum, jadi teman minum dalam acara apapun. Jadi saya biasanya hari ini mau buat apa, hari ini mau buat apa. Jadi apa ya, alam bawah sadar gitu, menurut saya tuh alam bawah sadar tuh ya, jadi bekerja aja gitu kalau kita punya visi dan misi, tujuan yang jelas gitu. Dan nggak boleh berhenti, boleh gitu, kalau capek ya berhenti, jangan dipaksa. Waduh, omset lagi turun ya, udah stres gitu kan, gimana ini gitu, berarti kamu lagi capek. Pokoknya kalau kalau aku ya, kalau ada something wrong di bisnis kita yang tidak mencapai target, itu pasti kitanya yang lagi capek gitu, kitanya yang lagi butuh istirahat gitu, karena refresh badan sama pikiran pun penting juga gitu. Itu sih kalau aku. Oke, berarti kalau dari Mbak Dini sendiri nih, kira-kira visi dalam 5 tahun ke depan pengen Nutritious tuh seperti apa? 5 tahun ke depan, Ya. pertama, Nutritious itu sudah punya outlet offline di pusat kota. Isinya ada susu almond, ada oat, ada roti dari almond ya, dari almond. Kemudian orang bisa bisa meeting di situ, bisa temu keluarga, bisa jual-jualan project. Pokoknya tempat tempat yang sangat bermanfaat deh buat siapapun yang datang ke situ. Saya pengen banget punya outlet satu. Kemudian pengen punya tempat produksi khusus ya, satu di pusat kota juga gitu. Terus juga orang bisa banyak reseller juga gitu yang ngambil dari situ, jadi kan buat mata pencaharian orang juga gitu kan. Kemudian udah punya bubuk minuman almond udah tersebar ke seluruh Indonesia gitu. Dan 5 tahun ke depan udah jadi passive income ya. Udah orang-orang udah pada tahu, udah punya langganan yang loyal banget gitu. Dan memang itu tadi yang memang di setiap rumah ada 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 botol Nutritious almond gitu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Dini sendiri nih, siapa sih orang yang menginspirasi Mbak Dini sehingga menjadi seorang pebisnis atau jadi orang yang bisa menjalankan usaha ini gitu? Dan sebenarnya makna kesuksesan bagi Mbak Dini sendiri itu apa sih? Jadi ibu dan nenek saya pun bisnis juga gitu. Jadi memang dari kecil memang culture keluarga saya memang punya usaha gitu. Usaha. Jadi dari mulai jualan ini, jualan itu, ditinggal sana sini gitu. Itu saya udah biasa gitu. Jadi
saya ngeliat mereka keluarga bisa kepegang gitu ya, anak-anak juga madrasah pertamanya kan ibunya ya, juga ibunya gitu yang memang mengurus gitu, kemudian usahanya juga banyak gitu. Jadi saya termotivasi, saya harus bisa gitu, saya harus bisa seperti mereka. Tough banget ya, dari apapun gitu dijalanin, usaha apapun dijalanin, mau untungnya besar kecil, mau lagi gagal, mau lagi sukses, gak pernah berhenti, gak pernah mengeluh gitu, gak pernah menyalahkan keadaan atau apapun, ya terus aja maju gitu ke depan sampai sekarang. Ibu saya itu usaha, kalau nenek saya sudah meninggal. Kemudian apa tadi, Makna kesuksesan buat Mbak Dini itu apa sih? kalau saya itu, kalau sukses itu nggak harus melulu soal materi ya. Karena banyak atau sedikit menurut saya itu sama gitu. Saya pernah ada di kondisi yang di atas gitu ya, sama aja seperti ini gitu. Saya pernah ada dalam kondisi gak punya uang sama sekali gitu ya, ya sama aja rasanya. Jadi buat saya sukses itu, hidup saya tuh harus berkah. Kalau berkah itu sedikit ataupun banyak kita bisa cukup gitu. Dari berkah itu kita harus ada rasa syukur, timbul rasa syukur gitu. Ketika kita bisnis kita lagi atau kehidupan kita lagi nggak bagus, masih banyak yang lebih nggak bagus dari kita gitu. Ketika bisnis kita lagi di atas-atasnya, jangan lupa kita pernah ada di bawah, jangan diaku semuanya, jangan jadi sombong, jangan jadi apa-apa gitu. Jadi juhud aja gitu. Menurut saya pengen punya hidup ya berkah berkah aja gitu, dan nggak pengen kayak gimana gitu, ya apa ya. Oke, berarti dari makna hidup ini ya yang kita jalanin itu ternyata karakter pebisnis itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin ya udah jalanin aja, tapi sambil jalan tuh sambil tahu prosesnya, sambil tahu progresnya juga gitu. Tapi mungkin ada juga yang oh gue nih ada yang ambisius gitu kan, karakter orang tuh beda-beda. Tapi sebenarnya yang penting itu adalah gimana caranya kita tuh benar-benar bisa bertahan hidup di dalam bisnis yang kita jalanin. Gimana kita membuat orang-orang di sekitar kita tuh juga survive gitu. Bener nggak, Mbak ya? Iya betul. Nah, kalau boleh sedikit tahu nih, kira-kira berapa sih rata-rata omset yang udah sampai saat ini nih Mbak Dini miliki gitu? Mungkin ya boleh cerita dalam setahun atau dalam sebulan mungkin. Ini buat apa namanya pacuan ya, buat pacuan atau inspirasi teman-teman juga bahwa kita tuh dalam berbisnis juga harus punya omset gitu. Yang namanya omset itu kan up and down. Tapi dalam sebulan itu rata-rata itu ya bisa 15 sampai 20 juta per bulan gitu. Itu ya omset segitu. Tapi ya kadang-kadang juga di bawah segitu juga gitu, tapi rata-rata segitu. Oke, jadi inilah bincang-bincang dengan salah satu founder Nutritious. Jadi teman-teman, kalau saya sendiri aja yang udah nyobain Nutritious itu seenak itu, nah teman-teman bisa langsung cobain juga ya produk Nutritious ini. Sangat-sangat bermanfaat banget buat kesehatan dan juga baik digunakan oleh siapa saja, mulai dari umur anak 1 tahun, kemudian orang tua, kemudian dewasa juga, anak-anak, semuanya bisa pakai dan mengkonsumsi produk Nutritious ini. Mungkin satu lagi nih Mbak yang pengen saya tahu, dari produk Nutritious ini apa sih atau rasa apa sih yang paling diunggulin gitu, atau orang-orang banyak suka di produk ini? Sama ini Dates ya, Sweet by Dates gitu, karena ini dates-nya tuh beda gitu. Yang benar-benar yang kita gunakan itu dari kurma yang udah famous banget di masyarakat. Kita pakainya ajwa dan sukari ya. Jadi rasanya itu ya rich, creamy gitu, dan manisnya tuh pas gitu. Rata-rata dates, kemudian kakao.
Kakaonya pun kita dari raw kakao ya, bukan dari jadi kakao mentah, coklat mentah gitu. Itu wangi banget sih kalau menurut aku. Coklat itu orang-orang rata-rata suka ya rasa coklat. Oke. Nah, untuk produk-produk nutrisius sendiri nih, kira-kira teman-teman yang udah mulai berminat untuk pesan, mereka bisa pesan di mana aja? Oke, halo teman-teman. Kalau mau order, jangan lupa ya, ordernya bisa cek IG kita @nutrisius_almond atau bisa di Shopee, Tokopedia dengan nama sama Nutrisius Almond. Kemudian bisa langsung WhatsApp ke kita di 0877 8244 3488. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, karena udah banyak banget nih yang apa namanya penasaran dan juga pengen tahu Nutritious, jangan lupa pantengin di Shopee, pantengin juga di Tokopedia ya. Tergantung nih teman-teman lebih suka belanja di mana ya. Nutritious ini tersedia di seluruh platform marketplace dan juga media sosial gitu. Nah, oke, hari ini sekian dulu untuk bincang-bincang dengan Mbak Dini. Mungkin boleh kasih pesan-pesan sedikit aja atau salah sebuah motivasi gitu buat teman-teman semuanya supaya atau mungkin bukan generasi milenial aja ya, buat ibu-ibu yang mau menjalankan bisnis gitu, siapa tahu bisa memotivasi gitu pesan-pesannya. Buat semua orang yang lagi bingung mau ngapain gitu, justru saya dari pandemi ini kita harus belajar, kita bisa belajar banyak banget dari pandemi ini, bahwa kita bisa bekerja dimanapun, kita bisa bekerja dengan siapapun, kita bisa bekerja apapun gitu, karena semua sudah masuk ke digitalnya. Jadi dan 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di berniaga, ada di berdagang. Jadi jangan malu untuk mulai, jangan ragu juga untuk berjualan. Tetap semangat dan tetap semangat. Oke, semangat terus ya. Jadi ya, buat teman-teman yang mau mulai bisnis, pokoknya ingat tadi pesan-pesan dari Mbak Dini, mulai aja dulu ya. Entah itu gagal atau enggak, kita bisa coba lagi. Dan yang pasti kita juga harus konsisten ya Mbak ya, kalau punya bisnis itu. Bener banget itu kalau gitu. Oke, teman-teman. Jangan 6 bulan, 3 bulan, nggak laku, udah nangis gitu kan. Iya bener banget. Harus punya tekad yang kuat juga ya untuk bisnis itu. Oke, thank you so much Mbak Dini udah melakukan bincang-bincang dan menyediakan waktunya untuk bisa memberikan informasi, memberikan inspirasi buat teman-teman yang mau mulai bisnis ya, dan juga apa yang kita lakukan itu tentunya bisnis yang kita lakukan itu harus bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Dini. So, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk channel RO ini. Nanti kita tunggu channel-channel berikutnya ya. See you! Ya.